Ya, oke semuanya. Kembali lagi di channel Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Seperti biasa, channel ini akan bahas hal yang terkait dengan back end. Kali ini saya bakal bahas yang ya nyerempet-serempet dikit ke arah database. Yang nggak sedikit juga sih ya. Ya, karena kan back end tuh pasti akan bersinggungan langsung ya dengan database gitu. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu senjata ampuh nih yang bisa dipakai buat rekan-rekan semuanya. Ya, tapi tentunya ya namanya senjata ampuh tuh ya tergantung situasi dan kondisi ya, nanti saya jelasin. Jadi yang akan saya bahas ini adalah materialize view. Bentar kayaknya agak salah, materialize view ya, maaf bahasa Inggrisnya belibet ya. Ya intinya inilah materialize view. Nah, apa sih materialize view itu? Di sini kan ada gambarnya juga, bisa diperhatiin. Intinya kalau dari gambar ini kalian bisa lihat di situ ada table dan ada di situ keterangan change to table, maksudnya ada perubahan pada table. Lalu data dari tabel itu kita buat kalkulasi untuk view-nya dan kalkulasi itu dikemanakan, ditaruh ke si materialize view itu tadi. Baru nanti, data dari materialize view itu kita fetch gitu ya, kita ambil, dengan skill select bla 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 gitu. Nah, apa sih maksudnya ini gitu. Jadi, apa namanya, ya saya bakal jelasin dulu lah ya, dari apa sih materialize view itu gitu. Jadi, materialize view itu ya, istilahnya itu ya objek lah gitu dari database yang istilahnya itu dia menyimpan hasil dari sebuah query. Jadi ini dia nanti hasilnya itu bisa diakses gitu loh. Intinya diaksesnya dengan cepat gitu tanpa harus kita tuh mengeksekusi suatu kalkulasi lagi gitu, kayak buat query lagi gitu ya. Apa ya, sebenarnya sih dia mirip sih sama view yang biasa gitu ya, mungkin yang udah pada tahu, udah pernah bikin view gitu kan. Ya mirip-mirip tapi ya nggak 11 12 juga sih, ya mungkin 11 250 gitu. Nggak juga sih, ya emang 11 12 ya, cuma kan gini, kalau view biasa itu dia ya view aja gitu. Saya males kalau bahas detail, pokoknya view yang biasa itu ya view aja. Nah, kalau yang materialize view ini dia tuh view tapi, di dalamnya tuh kita simpen secara fisik nih datanya gitu loh, sebagai tabel. Jadi materialize view ini bentuknya nanti udah kayak tabel gitu, intinya sih gitu. Jadi, apa ya namanya, inilah ya daripada mending saya contohin dulu aja. Kira-kira begini sih, kita coba bikin contohnya. Nah, di sini nih saya udah punya tabel nih, tabel purchase dan tabel user. Purchase itu apa sih? User itu apa? Aduh mau jatuh lagi pensilnya, bentar ya, sorry. From purchases. Ya intinya sih ini eh, tabel pembelian lah gitu ya, dan ini tabel user pasti isinya user gitu kan. Nah, kasusnya tuh gini nih, misalnya kan dalam suatu aplikasi kita gitu ya, kita diminta untuk menampilkan misalnya weekly top spender dari user kita atau misalnya istilahnya itu kalau gampangnya apa ya, top spender ini yang belanja paling banyak gitu. Jadi kita lihat dari tabel purchase-nya atau dari mana. Cuma kalau dalam kasus ini saya bikin contohnya sederhana aja, saya cuma pakai ada 2 tabel di sini, yaitu tabel user dan tabel si purchase ini. User ya buat si usernya, purchase ini buat yang nge-recap, data user siapa, belanja berapa, intinya gitu. Nah, misalnya gitu nih, ada case kita mau nampilin top spender nih tiap minggu atau mungkin tiap, sebulan sekali apa ya terserah lah seminggu sekali, 2 hari sekali, pokoknya kita akan me-ranking nih siapa yang belinya paling banyak gitu kan. Nah, kalau ini sih sebenarnya masih gampang ya karena ada cuma 2 tabel, tapi misalkan nanti kita harus join banyak tabel gitu kan. Nah, query-query yang seperti itu kan, query yang cukup ribet ya dan cukup berat gitu ya kalau kita harus eksekusi secara real time gitu. Nah, misalkan ini emang case-nya kayak tadi, jadi ini tadi ya senjata ini ada case khususnya juga, case ini ya kita, selama data itu nggak harus real misalnya kita, untuk seminggu sekali kita butuh update data, si top spender tadi, si pembeli terbanyak tadi. Nah, dengan seperti itu, maka, kita bisa buat seperti ini ya, misalnya ini saya akan buat material review. Ini saya hapus dulu, perintahnya sih nggak susah-susah ya, ya cuma ya kadang ya emang males sih ngapalin komen-komen seperti itu. Kayak misalnya ini saya buat, eee, create, material, aduh susah banget nulisnya, materialised. Nah,
view namanya ini tadi lah ya, top spenders ranking misalnya kan, nanti kita akan meranking gitu, misalnya kita mau nampilin berapa nih tiga tertinggi misalnya gitu ya, contohnya gitulah ya. Nah ini ada S-nya. Nah di sini yang saya maksudkan dia ini akan berupa table, jadinya S. Jadi kita ambil data dari table yang kita mau ambil tadi. Jadi misalnya di sini ada user sama purchase, nanti data-data itu yang akan jadi table baru dalam suatu materialize view ini gitu. Jadi ini saya lanjut dulu ya kodenya. Misalnya kan itu U sama P ya udah gini. Ntar kolomnya apa ini saya lupa, sorry ya guys. Username, oke. Misalnya saya ambilin username langsung aja ya. Username terus, nah tentunya misalnya gini nih, pembeli terbanyak ya kita logikanya simple aja. Ya sum dari apa ini amount itu yang paling gede gitu kan. Sum amount ini apa saya kasih nama lah ya, as total spend. Nah, terus ini kita akan ambil row number-nya. Row number over order by-nya jelas ya, si sum payment tadi. Sum amount. Oke. Bentar, oh ya, ini harusnya dari yang paling dulu index. Terus taruh atasnya agak gimana sih? Nah, ini misalnya rankingnya gitu, as ranking. Nah, ini sisa-sisanya lah ya, from purchase P, titik lagi, join user O, on apa tadi ini user ID, sini apa nih? Ini juga user ID, on. Belum, tentunya perlu group by ya. Saya pengen namanya aja, jadi ya kira-kira gini. Coba eksekusi. Oke, udah kebuat ya. Jadi ada di mana sih? Nah, dia tuh ada di sini harusnya. Coba ini saya refresh. Belum ada. Mana sih? Ini kali di refresh ya. Nah, ini ya, udah ada di sini. Top spender ranking. Tuh, dia terbentuk kolom baru nih. Username, total spendnya, rankingnya berapa. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi ini yang saya bilang kenapa ini beda dengan view biasa, karena kalau view biasa tuh ya view aja gitu, dia cuma komen query kita. Nah kalau ini ada table fisiknya gitu, jadi nanti data disimpan secara fisik di sini gitu, di table ini ya nih kelihatan ya. Oke, oh ya bentar karena nanti pasti kita akan, jadi misalnya case-nya gini ya, case itu nanti dari user-user ini siapa sih yang belanja paling banyak, taruhlah 3 teratas belanja paling banyak, berarti kan di sini saya punya ranking nih, berarti nanti saya akan cari juga berdasarkan rankingnya kan. Jadi kayaknya perlu saya indexing biar cepat, tapi di video ini kayaknya saya belum bahas indexing, di video selanjutnya mungkin ya. Create index IDX apa yang namanya, overall ranking aja lah. Ranking itu on top spenders ranking, terus kolom itu yang ranking. Nah, gini. Ya ini cuma buat indeks aja sih untuk meningkatkan kinerja query-nya sih. Untuk indexing belum saya bahas, cuma ini udah kebiasaan aja ya kalau buat table tuh saya juga mikirin buat indexingnya, udah behavior aja. Jadi belum perlu dipikirin sekarang, tapi ini indexing ini buat
ningkatin kinerja dari query-nya nanti ketika kita melakukan pencarian gitu, saat kita select ya, kayak gitulah ya. Nah, di sini kan, tadi kita di apa namanya, di tabel purchase tadi, nah ini kan itu ada beberapa data nih saya insertin. Nah, di sini kan, yang ini kita buat tadi untuk, ke materialize view-nya itu untuk, jumlahnya jumlahnya untuk si top spender-nya tuh. Jadi simpelnya ini dengan kita select bintang aja dari, apa namanya, bentar nih saya jatuh, bentar ya saya balas WA dulu. Oke, misalnya kita select bintang aja dari, tisu saya mana ya? Agak panas ya di kamar saya, sorry. Top spender ranking. Nah, ketika seperti ini, nah ini kan dia sudah langsung mengoplok apa, membuat sendiri nih kalkulasi yang tadi. Jadi ketika kita butuh data-data ini, si top spender-nya ini, kita tinggal select dari sini. Atau misalkan dalam case-nya taruhlah adalah kita menampilkan weekly top spender, dengan 3 orang nih, 3 orang weekly top spender dari user kita, siapa nih yang paling banyak belanja gitu. Nah, misalnya query-nya ya kayak gini lah ya, select, bentar, si username saya tampilin ya, username. Nah, ini juga kebiasaan ya, karena emang yang bagus tuh kita jangan gunakan select bintang, tapi kita harus select table yang emang mau di-select kolomnya gitu. Jadi nggak seharusnya select bintang, cuman ini buat contoh aja ya tadi ya. Kalau ini kebiasaan saya udah seperti ini, kita langsung select berdasarkan kolomnya, terus ya ranking, from spender ranking. Kalau saya tambahin where ranking kurang dari sama dengan 3 gitu misalnya. Nah, ini di bawah aja lah. Order by ranking. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita jalanin. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira gitu nih. Kita udah dapat nih kalau user 6 tuh belanjanya banyak nih. Yang paling banyak dari ini adalah si user 6 dengan total spend-nya sampai 500 gitu. Nah, apakah data di dalam sini tuh bisa berubah? Bisa, cuma ya ini kelemahan sekaligus kalau saya bilang juga kelebihannya gitu. Jadi emang datanya itu harus kita update secara manual gitu. Jadi misalnya dalam case-nya gitu di sistem kita akan lakukan cron gitu. Makanya ini kasusnya ini, seperti saya bilang tadi suatu senjata itu ampuh kalau, tepat sasaran gitu ya. Nah, kasus yang tepat sasaran untuk ini tuh misalnya, data-data ini nggak harus real time detik itu juga, hari itu juga tuh. Misalnya ya kayak tadi misalnya weekly top spender, monthly top spender gitu kan. Jadi kan kita bisa, apa namanya, update si materialize view-nya ini ya berkala juga gitu. Kita tinggal buat cron untuk mengupdate itu. Kalau di sini tepatnya, namanya untuk materialize view itu kita akan melakukan refresh. Jadi misalkan, ini ya, kalau misalkan saya insert lagi nih ke dalam, table purchase. Entar ya, yang udah nggak pakai saya buang dulu. Oke. Misalnya saya insert, males nulis query, insert tuh panjang. Insert into purchases, terus apa yang saya insert? Bentar ya guys. Ya ginilah kalau konten sambil ada yang WA. Oke. Insert into purchase. Yang mau saya masukin pasti ya user ID terus, apa lagi ya user ID, ya amount ya lah, amount. Terus, oh ya tadi ada kolom apa aja sih? Mana tadi kolom? Ini kolom. Tabel purchase. Purchase ID user ID amount, purchase date, oke. Purchase date ya. Purchase date. Nah, seperti itu.
terus lalu hmm, kayaknya di bawah aja deh. Value misalnya kan tadi udah paling gede tuh 6 ya. Misalnya ini saya rubah nih mau yang user keempat kali ya, coba keempat. Mana misalnya dia sekali belanja nih 1000. Terus purchase date-nya ya 2024. Ya ini sih saya belum mengkait-kaitkan tanggal ini dengan misalnya weekly top spender dan lain-lain ya. Bisa nanti buat pengembangan. Ya kalian nanti ya rekan-rekan yang lain buat pengembangannya gitu. Misalnya dengan tanggal. Mesin saya udah kadung buat ada tanggalnya. Ya saya pakai aja. Tuh misalnya tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tuh tanggal 17. Nah, seperti ini. Misalnya nih si 4 ini dia ya kan 4 aja cuma ininya satunya jangan gede-gede lah 200, ini 100. Nah, dengan tambahan ini harusnya kan si user keempat itu dia belanja lebih banyak nih daripada user 6 harusnya ya. Karena user 6 aja 500. Kalau saya eksekusi ada error, aduh, apa ini errornya? Oh ini. Dan udah saya masukin. Nah, harusnya kan itu si 4 tadi ya dengan case itu. Tapi karena tadi saya bilang untuk si materialize view ini ribet banget bahasa Inggrisnya ini. Sorry ya guys. Nah, kira-kira ya gini kan tadi, duh sampai mana tadi ya? Pokoknya kan si 4-nya harusnya udah masuk data ini. Nah, harusnya dengan tadi si user ke-6 itu dia paling gede 500 jumlah pembeliannya gitu. Seluruh pembelian itu berjumlah 500. Nah, ini si user keempatnya ada tambahan sekian. Harusnya kan si 4 yang jadi top spendernya nih. Tapi kalau kita tampilin lagi di sini, masih user 6. Ya, kenapa ya? Karena tadi saya bilang materialize view ini kita harus update sendiri gitu. Jadi dia harus diupdate secara berkala, manual. Ya manual bukan berarti kita apa namanya nge-refresh cara bikin query di sini enggak. Kita bisa pakai cron dan lain-lain, bisa ya kita hit API atau apa gitu ya. Normalnya sih kita pakai cron lah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi yang kita perlu lakukan adalah secara berkala kita akan melakukan refresh. Nah, refresh-nya itu kayak gini perintahnya, refresh materialize. Materialize, susah banget ya ngomong. Materialize view top. Nah, ini nama ininya ya, top spenders ranking. Jadi refresh materialize view, nama materialize view-nya. Oke, ini saya refresh. Nah, ini sudah saya refresh nih. Sini saya tampilin lagi. Nah, saya akan nampilin 3 top spender yang belanja paling banyak. 3 orang yang belanja paling banyak. Saya play. Nah, udah berubah kan? Jadi user 4. User 4 tadi belanjanya jadinya sekitar 1.500 dari keseluruhan data ya, bukan dari ini aja. Tadi kan pas kita select bintang di purchase udah banyak datanya kan yang saya masukin. Nah, kira-kira gini. Ini gunanya apa? Materialize view. Jadi apa namanya itu kalau dibahas secara teoritisnya jadi kegunaannya itu gini ya. Materialize view ini kita pakai untuk istilahnya tuh supaya kinerja query kita tuh lebih baik gitu loh. Jadi dia dapat meningkatkan kinerja query itu karena ya hasil kalkulasi ini. Misalnya kan untuk menampilkan summary dari tabel purchase ini mungkin kalau di lapangan kita nggak cuma dari tabel purchase aja gitu kan, mungkin ada tabel yang lain kita join ke sana ke sini gitu kan, ada kalkulasi di situ. Nah, jadinya itu apa namanya, query tersebut tuh nggak harus kita eksekusi secara real time terus gitu loh. Jadi kita bisa eksekusi itu secara berkala di suatu waktu aja gitu. Cuma ya ini kasusnya ini untuk bila data itu diperlukan secara berkala juga. Wah, gitu ya. Terus apa ya? Mmm, intinya tuh dia untuk optimasi gitu, optimasi dari ya kayak kita membuat satu report dan analitik gitu. Karena kan data tadi disimpan nih secara fisik gitu kan. Jadi apa namanya
kita bisa mengoptimalkan gitu waktu dari eksekusi query-nya gitu loh. Jadi kan kayak tadi nih kalau untuk ngebikin, apa namanya, si materi reviewnya sendiri kan kita tadi aduh tadi saya hapus ya, kalau saya undo masih keluar nggak ya? Saya males nulis lagi, coba ya saya undo. Nah, untuk membuat si tampilan data dengan, berperingkat nih dari summary, apa namanya, purchasing-nya, ini kan kita harus melakukan query seperti ini gitu loh. Nah, query yang ini nih yang kita, apa namanya, nggak ulangin berkali-kali gitu. Jadi query kompleks ini kita buat ya secara berkala aja, sekali aja dan nanti kita tinggal, data, dari query ini kan sudah jadi tabel fisik nih di materials view-nya itu tadi. Nah, saat untuk menampilkan data yang ini tadi gitu loh, itu kan kita tinggal maksudnya data yang ini tadi maksudnya data yang dihasilkan ya dari yang ini kan di-select bla bla bla, ini sebenarnya juga akan menghasilkan hal yang sama gitu, cuma ini kan perintahnya ribet gitu ya, tapi dengan ini kita tinggal select aja gitu, select dari si materialist view tadi karena kita akan membuat si materialist view itu menjadi tabel-tabel yang udah sesuai kebutuhan kita gitu loh. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita bisa membuat, optimasi ini dari report kita gitu. Jadi intinya sih, pemilihan ya antara penggunaan materialized view, atau penggunaan query langsung. Jadi kan tadi perbedaannya adalah ini query langsung ya, yang di sini, ini query langsung dan ini query ke materialist view gitu. Jadi, pemilihannya itu ya antara penggunaan, dari materialized view dengan, query langsung itu ya kita sesuai nanti kebutuhan kita gitu ya. Jadi kalau materialized view ini cocok untuk situasi di mana kinerja query itu sangat penting dan data kita tuh istilahnya, dapat diperbarui secara periodik gitu loh, tanpa harus selalu kita, membutuhkannya secara real time saat itu juga gitu. Jadi ya kira-kira itulah ya untuk material issue, ini salah satu hal yang harus, dikuasain sama back end, semoga bisa jadi pembelajaran. Kalau ada yang mau ditambahin boleh di komen, eee, ya gitulah ya, apa namanya, ya pokoknya jangan lupa buat support terus, channel Back End Magang, ya boleh like, komen, subscribe, dia biar saya semakin semangat buat lanjutin, konten tentang back end ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, salam Back End Magang.